み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Ini hari Sabtu, jadi saatnya bahas Ultraman Arc episode terbaru, lebih tepatnya episode 17. Episode yang kembali melanjutkan tentang Zangief. Ada beberapa hal menarik di episode ini, yang tentunya akan nyambung untuk Blazer comeback nanti. Jadi yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Episode dibuka dengan hal kocak di mana Zangief tiba-tiba nyangkut di pagar. Dia pingsan dan dibawa ke markasnya Skip. Dan mereka sempat-sempatnya bahas kopi ya dari Indonesia. Ini sebenarnya bukan kali pertama kopi Indonesia dibahas. Di episode 13 juga ada tuh. Dan untuk kopi ini sesuai dengan karakternya Zangief. Karena di Ultraman Blazer dulu, ya mereka juga ngobrolnya pakai kopi. Zangief menjelaskan apa bahaya dari bumi. Ada sosok bernama Helnara, dan Helnara ini sebenarnya bukan dari dunianya Arc. Jadi bisa dibilang Helnara ini membangkitkan para roh kaiju, terus dikasih kekuatan gelap gitulah. Dia mengirimkan roh kaiju dari retakan dimensi yang disebabkan sama Zadime. Nah ternyata retakan ini nggak bisa dilihat sama mata manusia. Makanya satu orang pun nggak ada yang sadar. Terungkap juga di sini alasan kenapa Zangief bisa muncul lagi. Ternyata Zangief pun bisa ada karena Helnara. Jadi tebakan gua salah nih. Karena tebakan gua energi batu kristalnya terisi lagi. Ternyata bukan, malah karena Helnara sendiri. Yuppie menganalisis suara yang dihasilkan sama pedangnya Zangief untuk menghadapi roh kaiju yang dikirim sama Helnara. Waktu Yuma berdua sama Zangief sempat nyebutin nama Gento. Dia juga bilang banyak sekali Ultraman, bahkan jumlah mereka tak terbatas. Jadi fondasi untuk Blazer comeback udah kuat ya. Sampai nama Gento pun udah disebutin di sini. Zangief juga mengajari Yuma teknik tebasan miliknya yang bisa menebas roh. Tapi sayangnya di sini nggak ada latihannya, cuma sekedar ngasih nasihat doang. Jadi menurut gua kurang nih kenapa Yuma bisa menguasai teknik itu. Oke, untuk kaiju yang muncul di episode ini ada Gedos dan juga Taganular. Dan di sini Skip pun menggunakan suara yang udah mereka analisis. Cuma gue herannya sama GDF ya. Mereka udah tahu sebelumnya kaiju-kaiju kayak gini tuh nggak bisa diserang. Di episode ini masih aja diserang. Mereka nggak belajar apa gimana coba? Untuk Gedos mudah banget dikalahin, bahkan di sini nasibnya sama kayak di Blazer dulu, jadikan panggang lagi, dan Taganular sempat melawan Zangief. Cuma kondisi Zangief makin lama makin lemah, jadi Zangief bener-bener kewalahan, ditambah lagi Taganularnya itu ternyata ada banyak banget. Dan Arc pun langsung melawan Taganular ya, dia menggunakan armornya dan langsung berpecah untuk menghadapi Taganular yang sangat-sangat banyak. Bahkan Taganular yang terbang juga ada tuh, tapi yang terbang-terbang ini bisa one hit aja sama Galaxy Armor. Emang OP juga nih armornya. Episode sebelumnya nggak dipakai dulu, episode kali ini baru dipakai lagi. Oke, setelah pertempuran berakhir, Zangief pun menghilang ya. Ya karena emang sebenarnya dia udah mati. Di Ultraman Blazer bisa muncul karena kristal. Kristalnya habis, dia pun menghilang. Di Ultraman Arc ini dia bisa muncul karena energinya Helnara. Nah ini buat kemarin yang bilang dia nggak mati, cuma hilang doang. Kayak nonton tuh jangan skip-skip woy. Zangief tuh emang udah mati, dia cuma roh aja. Oke, jadi untuk alur ceritanya gitu doang sih. Intinya konflik untuk episode 16 sampai 19, rentetan dari Blazer comeback, mulai dari kaijunya, aliennya sampai nanti Ultraman-nya, semuanya disebabkan sama masalah utama di Ultraman Arc. Jadi sejauh ini gue suka sama konfliknya ya, karena kehadiran Blazer itu nggak hanya sekedar fanservice, tapi bener-bener masih berhubungan sama konfliknya Arc. Masalah dari gerbang Zesu, yang bagi dunianya Arc udah berakhir, ternyata menyebabkan masalah yang baru. Dan kemungkinan masalah Helnara ini akan benar-benar selesai di episode 19 ya. Setelah itu bakal balik lagi ke masalah Zesu, karena nggak mungkin juga si Zesu ini selesai begitu aja. Agak aneh juga sih kalau misalnya tiba-tiba diganti lagi konfliknya. Karena ya sisa 6 episode lagi loh. Terlalu maksa kalau misalnya konfliknya diganti lagi untuk final arc. Ya udahlah, segini aja pembahasan episode kali ini. Mungkin yang perlu diperhatikan di episode kali ini tentang Yuma yang tiba-tiba berubah ya. Itu mereka lagi kabur, tiba-tiba Yuma berubah, dan gak ada yang nanya Yuma kemana tadi. Jadi ya sebenarnya masalah utamanya itu bukan ketahuannya ya, tapi mereka tuh kayak nggak sadar gitu. Cuma ya udahlah, nggak masalah. Ini baru pertama juga kayak gini. Oke, segini aja lah video kali ini. Kalian komentar aja di bawah pendapat kalian gimana. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.